Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kesayangan kita ini. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang terjadi di Kulon Progo, Yogyakarta, di mana seorang suami harus meregang nyawa di tangan selingkuhan istrinya sendiri. Mirisnya sang istri seolah tak menyesali kejadian tersebut. Tri Ningsih, itulah nama lengkapnya perempuan berusia 39 tahun tersebut, sudah menikah dengan seorang pria bernama Ngatiman alias Proyo, seorang pria berumur 39 tahun. Mereka dikaruniai dua anak, anak pertama berusia 16 tahun sedangkan anak kedua 5 tahun. Keluarga kecil itu tinggal di Dukuh Pakisan 2 Kelurahan Hargomolyo Kapanewon Kulon Progo, Yogyakarta. Tinggal di kampung yang sederhana, Proyo menghidupi keluarganya dengan bekerja sebagai buruh. Disebutkan pula ia merupakan seorang sopir pengangkut kelapa. Pada dasarnya ia dinilai tak sungkan melakukan pekerjaan apapun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya selama ini. Keluarga mereka dikenal cukup harmonis, nampaknya tak ada permasalahan yang serius. Proyo sendiri meski dikenal memiliki watak yang keras, namun warga mengatakan ia sangat baik. Proyo dikatakan merupakan seorang yang sangat bertanggung jawab. Tak disangka rumah tangga harmonis yang dibina selama 20 tahun seketika mulai berubah, ketika dalam 3 bulan belakangan sang istri mulai terlihat berbeda. Nampak menyembunyikan sesuatu. Bukan hanya sang suami yang melihat hal itu, isu tak sadap bahkan sudah menyeruak di warga sekitar yang curiga jika Tri sudah berselingkuh. Selingkuhannya tak lain adalah teman masa kecil suaminya sendiri, seorang pria bernama Slamet Riyadi atau kerap dipanggil dengan nama Keli. Semua berawal dari sebuah hajatan, di mana Keli diminta untuk membantu atau rewang, begitupun dengan Tri yang juga diminta untuk membantu. Setelah sekian lama tak bertemu, mereka tak menyangka kembali bertemu di tempat hajatan. Keduanya pun saling curi pandang. Pada suatu kesempatan akhirnya Keli mendatangi Tri untuk mengungkapkan jika ia masih memendam rasa. Bukannya mengingatkan Keli jika mereka sudah memiliki keluarga masing-masing, Tri malah seolah menyambutnya. Keduanya pun sempat terlihat duduk berdua, dengan Keli yang terus menggodanya. Beberapa warga yang melihat sudah merasakan gerak-gerik yang tak wajar. Cara kedua orang tersebut mengobrol terlihat berbeda, seolah seperti dimabuk asmara. Usut punya usut, keduanya ternyata dulunya adalah sepasang kekasih. Dari pengakuan Tri sendiri, di sekitar umurnya 17 tahun mereka pernah berpacaran. Setahun berpacaran, Keli kemudian pamit kepada Tri untuk merantau mengumpulkan modal nikah. Namun ketika Keli kembali ke kampungnya, ia justru mendapat undangan dari temannya Proyo yang ternyata menikahi Tri Ningsih. Kini setelah 22 tahun dan masing-masing sudah berkeluarga, ternyata benih cinta itu masih ada. Kembali kepada isu miring yang beredar, kakak dari Proyo bernama Supandi sebenarnya sudah mengetahui, namun karena mengenal watak sang adik yang cukup keras, ia belum berani menyampaikan jika belum ada bukti. Sementara itu hubungan Keli dan Tri makin intens. Ternyata di balik harmonisnya rumah tangga Tri dan Proyo, Tri selama ini memendam unek-unek masalah-masalah kecil dalam rumah tangganya. Masalah itulah yang kemudian ia curhatkan kepada Keli. Keli pun juga sama, ia curhat pusing dengan masalah keluarganya yang dikatakan puluhan tahun tak selesai. Masalah lain yang dicurhatkan kepada Tri adalah masalah rumah tangganya yang ternyata Keli kala itu tengah dalam proses cerai dengan istrinya. Hal ini membuat Tri nampaknya semakin menaruh harapan. Melihat warga yang mulai menaruh curiga karena seringnya mereka bertemu, bahkan mungkin Proyo juga akan curiga, maka mereka bertemu secara diam-diam. Menggunakan sebuah kode, yaitu kertas yang diselipkan lewat ventilasi. Dengan cara ini mereka bisa memadu kasih ketika Proyo sedang kerja. Sungguh perbuatan yang sangat hina, istri asik bercinta dengan pria lain ketika sang suami banting tulang mencari nafkah. Hal itu terus dilakukan selama 3 bulan yang pada akhirnya warga menjadi resah, muncul gosip di sana-sini. Proyo yang juga sudah mendengar membuat ia kerap bertengkar dengan Tri. Istrinya Tri bahkan sudah dihadapkan ke keluarga, ditanya apakah akan memperbaiki rumah tangganya, namun Tri hanya diam saja. Dalam beberapa pertengkaran Tri kerap minta cerai, setidaknya Proyo bercerita kepada saudaranya Tri sudah minta cerai 2 kali.
Namun untuk cerai pun tak mudah, Proyo bingung dengan bagaimana nasib anak-anaknya apalagi yang terakhir masih berumur 5 tahun. Di awal bulan Mei 2022, tetangga mengatakan sempat mendengar pertengkaran beberapa kali. Nampaknya keadaan semakin tak kondusif. Proyo pun seperti sudah mendapat firasat akan terjadi sesuatu, maka di tanggal 4 Mei 2022 di malam hari pukul 7 ia ke rumah kakaknya menceritakan semua keluh kesahnya. Tak hanya sekedar bercerita, Proyo juga menitipkan sebuah wasiat, di antaranya 2 sertifikat tanah, surat-surat kendaraannya, serta meminta sang kakak untuk menjaga anak-anaknya jika terjadi sesuatu. Selain itu, Proyo juga berpesan surat sertifikat tak boleh diambil siapapun sekalipun oleh istrinya sendiri, karena ia khawatir jika surat itu jatuh ke tangan selingkuhan istrinya. Sementara itu ketika Proyo ke rumah kakaknya, di rumah sang istri malah kembali bermesraan dengan selingkuhannya. Rupanya itu adalah pertemuan kedua di hari tersebut. Siang ketika Proyo sedang keluar, sang istri juga sempat bertemu dengan Keli namun tak berlangsung lama. Malam itu mengetahui Proyo tak di rumah, Keli kembali menemui Tri. Dalam pemberitaan yang dimuat oleh kulanprogo.dusoro.com, kedua pasangan itu bahkan melakukan hubungan suami istri. Kemudian setelahnya duduk di pojok rumah. Di saat duduk berduaan itulah tanpa mereka sadari Proyo pulang dan merasa curiga. Dari kejauhan ia berjalan mengendap dan akhirnya melihat istrinya duduk bersama seorang lelaki. Proyo pun berlari sambil berteriak menyuruh keduanya untuk tidak kabur. Proyo yang membawa senter terus mengarahkan sorotan cahayanya. Ketika sampai di depan Keli, tangan kiri Proyo meramas baju Keli sementara senter itu disorotkan ke mukanya untuk memastikan. Keli yang kala itu merasa silau langsung menepis hingga senter terjatuh. Dari situlah dimulai perkelahian keduanya. Ketika kronologi ditanyakan ke Tri, sang istri, Tri mengaku tak bisa melihat dengan jelas karena memang terjadi pada malam hari. Hanya mengatakan sempat berlari ke sana kemari juga saling membalas pukulan hingga dalam satu kesempatan Keli balik memojokkan Proyo. Sempat menendang bagian perut lalu mendorong dengan keras hingga Proyo tersungkur dan ketika itulah kepala Proyo menghantam pohon kelapa. Proyo dengan tergopoh berjalan menjauh, sesekali ia merangkak sementara Keli masih berteriak memakinya, khawatir warga lain akan datang. Keli dengan cepat lari ke rumahnya. Sementara Proyo rupanya mengalami luka yang sangat fatal. Hingga ketika sampai di sebuah jalan kecil ia pun terjatuh dan menghembuskan nafas terakhirnya. Seorang warga kemudian menemukannya, belum ada dugaan apapun, mereka mengira Proyo meninggal karena terjatuh, maka jenazah kemudian dibawa ke rumah istrinya. Sesampai di rumah, Tri berlagak seolah syok, ia lantas menyimpan baju dan celana suaminya juga termasuk senter yang kala itu digunakan. Tri tak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi malam itu kepada keluarga Proyo. Kejanggalan baru ditemukan keesokan paginya oleh kakak Proyo sendiri ketika sedang memandikan jenazah. Supandi terheran dengan semua luka adiknya. Sangat aneh jika hanya terjatuh, ada banyak luka yang timbul. Meski demikian pagi itu jenazah tetap dimakamkan. Lalu bagaimana polisi bisa mengendus kejahatan yang Keli lakukan? Mengutip keterangan dari AKBP Mukaromah, bukan warga yang melaporkan ke kantor polisi, namun ketika itu kebetulan ada polisi yang berpatroli dan ketika berkunjung ke rumah warga, warga pun menceritakan kecurigaan mereka atas kematian Proyo. Maka polisi mengkonfirmasi ke keluarga. Kurang dari 1 kali 24 jam polisi berhasil mengamankan Keli di persembunyiannya, yaitu di rumahnya di wilayah Temon. Awalnya Keli masih mengelak, namun karena keterkaitan yang sangat erat, juga kesaksian dari beberapa warga, polisi pun terus menginterogasinya hingga akhirnya Keli mengakui. Untuk mendapat bukti ilmiah meninggalnya Proyo, polisi akhirnya membongkar makam Proyo untuk melakukan autopsi. Kala itu sudah masuk di tanggal 12 Mei 2022, sudah seminggu semenjak Proyo dimakamkan. Disitulah tim forensik menemukan ada bekas benturan yang sangat kuat, khususnya pada bagian kepala. Kemungkinan besar akibat terbentur pohon kelapa. Jelas sudah semuanya, Selamat Riyadi alias Keli kini harus bertanggung jawab. Ia dijerat dengan pasal 351 ayat 3 KUHP. Awalnya ia dituntut dengan penjara selama 7 tahun, namun
vonis yang diberikan pada 17 Oktober 2022 menjatuhkan vonis penjara selama 6 tahun. Sementara untuk Triningsih status hanyalah sebagai saksi. Itulah akhir dari kasus yang terjadi di Kulon Progo, di mana seorang suami dihabisi oleh selingkuhan istri sendiri. Keterangan dari Keli ketika diinterogasi oleh polisi, ia mengatakan setelah nanti dirinya bebas, masih ada keinginan dalam hatinya untuk menikahi Tri Setianingsih, jika masih menerimanya. Demikian cerita yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.